Salam olahraga, selamat malam. Kembali kita berjumpa di channel saya, Taukumo Reza. Jadi hari ini saya mau bikin review UCL yang beberapa hari yang lalu telah saya janjikan. Ya maaf agak telat sih, karena ya saya ada eh, beberapa urusan yang belum selesai. Jadi hari ini sekalian mau bikin video. Nanti saya akan bikin video juga tentang preview Madrid dan Barca setelah video ini. Jadi nanti saya postingnya agak jam-jam 11 atau jam 12-an lah ya. Jadi kita bahas dari grup A dulu. Grup A ada Bayern Munchen lawan Salzburg menang 3-1 dan ATM lawan Lokomotif imbang 0-0. Ya dari grup ini sih Bayern sama ATM kayaknya udah pasti lolos. Bayern udah 4 kemenangan, sedangkan ATM meskipun masih mendulang 5 poin, tapi mereka tetap dijagokan untuk lolos menemani Munchen, karena memang ATM ini di setiap musim memang mereka itu selalu lolos ke fase gugur. Jadi meskipun mereka tertinggal 7 poin dari Munchen, tapi ATM sepertinya akan lolos ke babak gugur. Kecuali kalau mereka terpleset, ya paling Lokomotif atau Salzburg bisa menggeser mereka lah. Tapi saya yakin ATM akan lolos ke fase gugur. Ke grup B, Shakhtar lawan Gladbach. Shakhtar kembali dibantai sama Gladbach, yaitu 4-0. Ya, kemenangan yang penting juga bagi Gladbach karena sekarang mereka memimpin grup B dengan 8 poin. Dan di sisi lain Inter juga harus menang lawan Madrid. Tapi ternyata Inter yang kalah sama Madrid dengan skor 2-0. Inter mainnya kemarin itu sebenarnya udah bagus sih. Cuma ya karena kartu merah Vidal itu jadi mengubah semuanya. Mereka jadi nggak fokus dan Madrid pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencuri sebuah kemenangan. Dan saya rasa itu kemenangan yang penting bagi Madrid, meskipun permainan mereka kemarin melawan Inter ya sedikit mengendurkan serangan, terlepas dari mereka udah unggul 2-0 ya. Mereka tetap ingin berhati-hati karena mana tahu Inter juga akan mendapatkan peluang. Jadi saya rasa ini kemenangan yang penting bagi Madrid, karena selanjutnya mereka akan lawan Shakhtar di kandang Shakhtar. Ya inilah pertandingan penentuan bagi mereka, apakah mereka bisa menang atau tidak. Ya kalau mereka imbang aja atau pahit-pahitnya mereka kalah Madrid, mereka harus berjuang mati-matian untuk mengalahkan Gladbach di pertandingan terakhir fase grup ya. Jadi di grup B ini masih bisa berubah lah kondisinya, tergantung siapa yang tetap konsisten, apakah Gladbach, Shakhtar, Madrid ataupun Inter ya. Ke grup C, City lawan Olympiakos menang 1-0, Porto menang 2-0 atas Marseille. Di grup ini Marseille udah out, udah nggak lolos. Berarti kan sekarang kesempatannya antara Porto, City dengan Olympiakos. Nah, kalau saya prediksi City udah lolos ke 16 besar. Jadi yang akan menemani City ini kayaknya akan Porto, karena Olympiakos juga nggak konsisten permainannya, dan kayaknya Olympiakos ini nanti lolosnya malah ke Europa League. Jadi saya menjagokan Porto untuk lolos menemani City. Ke grup D ini yang nggak disangka-sangka, Liverpool tumbang 0-2 sama Atalanta. Ya Liverpool ini mungkin benar kata beberapa komentator juga, mereka ini Klopp ini terlalu meremehkan Atalanta sepertinya. Dimana Klopp itu kan menurunkan Tsimikas di bek kiri gantikan Robertson, di kanan itu Neco Williams memang dimainkan karena Alexander Arnold kan cedera. Di tengah itu dia mainkan Rhys Williams yang notabene ini pemain muda. Lalu di depannya Salah meskipun udah main, tapi Jota atau Firmino nggak dimainkan sama Klopp. Yang dimainkan itu adalah Origi. Nah, ketahuan ternyata dari starting 11 ini Liverpool memang nggak bisa berkata apa-apa melawan Atalanta. Kita tahu kan Atalanta ini meskipun di pertemuan pertama
dihajar 5-0, tapi di Anfield mereka membuktikan bahwasanya mereka masih layak lolos ke 16 besar. Nah, dengan kekalahan Liverpool ini, tentu kan ada peluang bagi Atalanta ataupun Ajax, karena Ajax di melawan Michelin juga menang 3-1. Nah, ini yang seru nih di grup D nih. Liverpool meskipun udah 3 kali kemenangan dan mereka baru kalah, mereka juga belum bisa aman. Kalau mereka kalah lawan Ajax di laga selanjutnya dan mereka malah kalah lawan Michelin, tapi saya rasa sih mereka nggak akan kalah sih lawan Michelin. Nah, itu bisa jadi bumerang buat mereka. Nah, di sisi lain Atalanta kan harus menang di 2 laga terakhir. Nah, kita tentu ingatkan kisah Atalanta ini di musim lalu. Musim lalu itu mereka segrup sama City. Nah, segrup sama City, kalau saya ingat waktu itu mereka lawan City di Bergamo, itu mereka masih bisa mengimbangi City. Saya lupa sih berapa skornya. Yang penting mereka tuh lolos loh ke 16 besar. Nah, ini yang harus diwaspadai sama Liverpool ataupun Ajax. Atalanta ini masih bisa jadi pengganggu Ajax dan Liverpool tentunya. Tapi kalau saya boleh bilang masih berat untuk memilih siapa yang bisa menemani Liverpool ke 16 besar antara Atalanta atau Ajax, karena sama-sama konsisten, karena mereka berdua, Atalanta sama Ajax ini sama-sama konsisten. Tapi kalau berdasarkan statistik musim lalu, ya Atalanta lebih layak lolos ke 16 besar lagi. Tapi itu semua tergantung konsistensi dari ketiga tim ini, apakah Liverpool, Ajax atau Atalanta. Ke grup E, ya Chelsea, Sevilla udah lolos, ya Krasnodar sama Rennes juga ternyata nggak bisa berbuat apa-apa. Nampaknya yang dijagokan lolos ke Europa League ini malah Rennes ya, karena Rennes ini kan notabene mereka debutan juga di Liga Champions, jadi mereka bisa lah kayaknya ke Europa League lewat jalur peringkat ketiga. Ke grup F, Dortmund menang 3-0 lawan klub Brugge dan Lazio menang lawan Zenit. Ya, kita tahu memang di grup ini unggulan itu memang Dortmund sama Lazio sih, sama kayak grup E. Jadi saya rasa Dortmund sama Lazio lolos. Ke grup G, Juve lawan Ferencvaros menang 2-1 dan Barca menang 4-0 lawan Dinamo Kiev. Yang Barca ini jujur saya terkejut ya menang 4-0. Di mana mereka dengan mengistirahatkan Messi dan De Jong, mereka bisa menghancurkan Dinamo Kiev. Tapi saya respect sih sama Barca karena mereka berani memainkan pemain muda Oscar Mingueza. Saya sangat-sangat terkesan dengan pemain ini karena memang dia bisa menggantikan peran dari Pique. Ya semoga aja tren Barca tetap meningkat walaupun di La Liga mereka masih terseok-seok gitu. Juve ya nampaknya Juve sama Barca ya memang dijagokan lolos. Untuk Dinamo Kiev mungkin mereka bisa mencoba di Europa League ya. Ke grup H terakhir yaitu MU menang 4-1 lawan Istanbul dan PSG menang lawan Leipzig. Ini masih ketat sih di grup H nih. Karena meskipun MU memimpin grup H tapi poinnya itu cuma berjarak 3 poin dari Leipzig dan PSG. Jadi bisa dikatakan grup H ini masih ketat antara MU, PSG atau Leipzig. Mungkin bagi Istanbul masih bisa, cuma mereka beratnya itu menghadapi PSG sama Leipzig ya. Cuma menurut saya PSG yang kayaknya bakal lolos, karena bukan saya meremehkan Leipzig, tapi Leipzig ini kan penampilannya setelah Werner nggak ada, mereka belum bisa dibilang konsisten. Di Bundesliga pun mereka masih belum bisa nyaingin Munchen, meskipun mereka masih di papan atas, tapi tergantung konsisten dari Leipzig sendiri sih, bagaimana mereka biar melewati hadangan di grup ini. Karena laga selanjutnya Leipzig itu masih ketemu MU di Red Bull, sedangkan Leipzig juga masih ketemu Istanbul kan. Nah mereka harus bisa mengalahkan Istanbul dan juga MU kalau memang mereka mau lolos. Sedangkan bagi PSG, mereka nanti akan ketemu MU di Old Trafford dan mereka akan kandang melawan Istanbul. Nah, ini yang seru nih di grup H nih. Siapa yang bakalan lolos antara MU, PSG atau Leipzig? Kalau saya sih memilih MU dan PSG yang lolos ke 16 besar. Oke, itu aja dulu. Setelah ini saya mau buat preview
La Liga. Jadi kalian lihat nanti saya bahas apa. Oke, thank you for watching.